Ukhdud. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Taib, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat dengan rahmatnya yang terkandung di dalam asma-Nya Ar-Rahim. Kita bisa berkumpul melanjutkan hak ilmu dari tafsir Ibnu Katsir surat Al-Buruj, surat yang ke-85, 22 ayatnya. Dan insya Allah nanti kita akan melanjutkan kisah yang menarik dan penuh dengan ilmu dan hikmah di balik tafsir dari surat Al-Buruj. Semoga Allah melimpahkan pahala untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa kita baca dulu ayatnya. Surat Al-Buruj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Ilahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min wara
bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitoni, dari godaan setan, ar-rajimi, yang terkutuk. Bismillahi, dengan nama Allah, siapa Allah, ar-Rahmani, yang maha pengasih, ar-Rahimi, maha penyayang. Was-samai, demi langit, dzatil buruji, yang memiliki gugusan-gugusan bintang. Wal yaumi, demi satu hari, al-mau'ud, yang telah dijanjikan, hari kiamat. Wasyahidi wa mashhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Kutila, celakalah siapa ashabul ukhdudi, yaitu orang-orang yang membuat parit, pembesar negeri Yaman, orang Najran. An-nari, yang an-nari yaitu api, dzatil waqud, yang memiliki kayu bakar. Idhum, ketika mereka, alaiha, di sekitar api yang terbakar, qu'udun, duduk-duduk. Wahum, dan mereka, ala ma yaf'aluna, terhadap apa yang mereka perbuat, bil mu'minina, kepada orang-orang mukmin, syuhudun, mereka menyaksikannya. Keadaan seperti itu, wama naqamu, dan tidaklah mereka mengintimidasi, minhum, di antara mereka orang mukmin, illa ayyuminu, disebabkan mereka terus beriman, billahi, kepada Allah, al-azizi, yang maha perkasa, al-hamidi, maha terpuji. Siapa Allah subhanahu wa ta'ala? Al-aziz, al-hamid itu alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yaitu yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Wallahu, adapun Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, syahidun, itu maha menyaksikannya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, fatanu, yang mereka memfitnah, al-mu'minina, kepada orang-orang mukmin laki-laki. Fitnah di sini menimpakan cobaan, musibah. Wal mu'minati, dan kepada orang-orang mukmin perempuan. Tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak sempat bertaubat. Falahum, maka bagi mereka, adzabu jahannam, siksaan neraka jahanam. Walahum, dan bagi mereka, adzabul hariq, ada siksa yang bisa membakar diri mereka. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang amanu, yang beriman, wa amilu, dan mereka beramal, as-salihati, amalan-amalan yang baik, lahum, bagi mereka, jannatun, itu ada jannah, surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, di bawah surga. Apa yang mengalir? Al-anharu, sungai-sungai. Dzalika, itulah al-fauzu, kemenangan, al-kabiru, yang sangat agung. Inna batsya rabbika, sungguh azab Rabbmu, lasyadidun, itu sangat keras. Innahu, sesungguhnya dia, Allah subhanahu wa ta'ala, yubdi'u, yang memulai penciptaan, wa yu'idu, dan dia pula lah yang punya hak prerogatif untuk menghidupkan kembali. Wa huwa, dan dialah Allah, al-ghafuru, zat yang maha pengampun, al-wadudu, penuh kasih. Dzul arsy, yang memiliki arash, al-majid, yang maha mulia. Dzul arsyil majid, fa'alun, dialah Allah yang maha berbuat. Berbuat apa? Lima yurid, segala perkara yang dia kehendaki. Hal ataka, apakah telah datang kepadamu, haditsul junud, kisah tentang bala tentara. Bala tentara yang mana? Fir'auna, bala tentara, yaitu tentaranya Fir'aun, wa Thamuda, dan tentaranya Thamud. Balil ladzina kafaru, bahkan orang-orang yang kufur, fi takdzibin, itu berada dalam mendustakan.
Wallahu, adapun Allah, min waraihim, di belakang mereka, muhitun, itu maha mengepung. Bal, bahkan, huwa, dialah bacaan Qur'anun Qur'an, majidun, yang sangat mulia. Di mana itu sumbernya? Fi lauhim mahfuz, di lauh mahfuz, yaitu di alam yang khusus, di langit sana, di sisi Allah Subhanahu wa taala, fi lauhim mahfuz. Taib, kita bacakan dulu kemarin, jangan lupa kisahnya ya. Udah ada yang dihafal kisahnya kan, menarik sekali ya. Nah, tapi endingnya belum dapat karena belum selesai hadisnya. Taib ya. Masih tentang seorang gulam, anak muda yang dinobatkan akan diangkat menjadi guru spiritualnya Raja Najran ketika itu, atas rekomendasi dari guru spiritualnya raja yang sudah tua, ya, dukunnya sudah tua. Akan tetapi kemudian MOU sudah terjadi untuk belajar tentang sihir, karena diharapkan nanti menjadi generasi penerus untuk di kerajaan Raja Najran itu di Yaman. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bolehlah manusia membuat makar, tapi ternyata makar Allah jauh lebih baik. Ketemulah dengan seorang pendeta ataupun rahib di sepanjang perjalanannya untuk mempelajari tentang ilmu sihirnya dari seorang guru spiritualnya raja itu. Tapi kemudian terdengar ada suara yang halus dan bahasa yang indah dari rahib. Kemudian curhatkan, nanti kalau kamu terlambat ketika datang kepada kahin belajar ilmu sihir, ilmu perdukunan, katakan saja, habasani ahli, keluargaku menahanku sehingga terlambat datang, sehingga tidak akan dipukul, ya, dikasih hukuman. Begitu juga sebaliknya, jika kamu, kata rahib, pulang kemudian dimarahi oleh keluargamu, maka katakan habasani kahin, ya, habasani kahin. Itu habasani sahir, guru sahir, guru ahli sihir kami yang menahan diri saya sehingga bisa terlambat pulang ke rumah, ya. Nah, ternyata ketika dalam perjalanan mendapatkan seekor binatang atau hewan yang sangat besar, yang orang-orang tertahan untuk tidak bisa melewatinya. Akhirnya kesempatan, ya, ya Allah, kalau memang perkataan si ahli sihir itu tidak benar dan ahli si rahib itu benar, maka dengan, ya, perantaraan melempar binatang yang besar ini, jika mati berarti yang benar adalah siapa? Seorang rahib, ya, untuk mempertegas mana yang benar, mana yang salah antara rahib atau mungkin seorang ahli sihir. Ternyata pas dilempar dengan membawa nama Allah dan matilah, sehingga orang-orang bisa lewat ke situ, ya. Kemudian singkat kisah, indah kisahnya, ya. Akhirnya skenario Allah juga, ternyata raja itu punya ajudan yang kedua matanya buta, ya, bahkan punya penyakit sopak. Nah, akhirnya ditunjukkan kepada si gulam, ya, berangkatlah, kemudian bertemu dengan si gulam, dan si gulam sudah mendapatkan ilmu dari rahib, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kemudian dia sampaikan, wahai gulam, aku dengar kau bisa menyembuhkan penyakit. Si gulam membawa misi, karena diposisikan siapapun orang itu menjadi simpul dakwahnya. Akhirnya dia mengatakan, aku tidak bisa menyembuhkan, ya, yang menyembuhkan itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Jika kamu yakin kalau yang menyembuhkan itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, maka saya siap untuk memediasinya. Akhirnya dipegang matanya setelah si ajudan raja itu mengatakan kalimat tauhid, menyatakan kalau Tuhannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan kedua matanya. Sudah saja.
Pulanglah, kaget. Raja mengatakan, siapa yang menyembuhkan kedua matamu? Nah di situ ya awal murkanya. Ya, dia menjawab, Tuan Raja, ya, yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku dan Tuhanmu. Selama ini kamu punya Tuhan yang lain, ya, bukan aku yang sebagai Tuhannya, kata rajanya. Ya. Kemudian didesak, akhirnya terpaksalah mengucapkan seorang nama pemuda itu. Dipanggillah pemuda itu, tambah murka lagi, ya, karena si pemuda itu sudah sekian audisi itu dia yang dimunculkan untuk melanjutkan estafeta ahli sihirnya yang menjadi ajudannya raja. Tapi kok malah berbelot gitu. Nah, ditanya, kamulah yang menyembuhkan ajudanku kedua matanya? Nah, malah dia menjawab, yang menyembuhkan dia kedua matanya itu bukan saya, tapi adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Selama ini kamu punya Tuhan lagi, katanya. Nah, akhirnya murka lagi, didesak, ya. Kemudian ditanya, siapa yang mengajarkan ini? Ya, padahal si rahib ketika sebelumnya itu sudah mempesankan kepada si gulam bahwa si gulam setelah berhasil melempar seekor binatang yang sangat besar sehingga orang bisa lalu lalang lagi. Nah, kisah itu kan disampaikan kepada rahib oleh si gulam itu. Kata rahib apa? Bahwasanya fa innaka satu betala. Ya. Kamu dalam hidupmu, episode hidupmu nanti kamu mendapatkan ujian yang sangat besar. Nanti kalau terjadi, jangan pernah kamu menyatakan ke siapapun kalau ilmunya itu, gurunya itu adalah si rahib. Ya. Tapi karena dengan tekanan yang luar biasa, akhirnya disebutkan dengan terpaksa bahwasanya ilmunya itu adalah dari seorang rahib. Dipanggillah si rahib itu, singkat kisah kemudian dieksekusi, dan juga ajudannya juga yang sudah menyatakan kalimat tauhid juga dieksekusi. Tinggal satu orang dia saja, yaitu si gulam. Ya. Marah, murka luar biasa. Dipanggillah beberapa ajudannya, algojonya. Bawalah dia ke puncak gunung sana, katanya. Dibawalah ke puncak gunung. Nanti kalau kamu sudah sampai ke puncak gunung, nanti kamu goncangkan saja supaya dia dilemparkan dari atas gunung. Tapi ternyata gunung itu goncang, yang jatuh siapa? Ya, si algojo itu. Dengan satu doa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, jagalah diriku dari tipu daya mereka. Akhirnya masih hidup, balik lagi. Nasihat cenah hirup kene, cek raja teh. Marah raja, ya. Siapa yang menjadikan algojo itu pada mati? Nah, diulang lagi. Bahwasanya Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tambah murka lagi, datangkan lagi algojo sekian orang. Bawalah ke tengah lautan. Kemudian nanti kamu tawarkan, tapi kalau tetap di atas ajarannya si gulam itu, kemudian lemparkanlah di tengah laut. Ya, akhirnya laut itu bergoncang, tapi kemudian si gulam itu karena punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia berdoa sebagaimana doa ketika sebelumnya. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, jagalah diriku dari tipu daya mereka. Akhirnya merekalah yang terlempar di tengah lautan. Kesan raja itu si gulam mati sudah. Kerma mau tenang-tenang, undul datang lagi. Oh, marah raja. Sia hirup kene gitu ya. Nah, akhirnya setelah itu meminta syarat si gulam itu, ya, dan diberitahukan bagaimana cara membunuh si gulam. Nah, baru kita lanjutkan kisahnya, ya. Karena baru sampai situ kan. Kita lanjutkan kisahnya. Nah, ini dia. Ini lampunya, matanya apa lampunya? Jadi tertutup oleh bayang-bayang kan. Jadi saya harus begini bacanya. Nah, kemudian wajah al-gulamu hatta dakhala 'alal malik. Ya. Si gulam itu datang lagi
menemui raja. Faqala, kemudian dia katakan, ma fa'ala ashabuk, kata raja, apa yang diperbuat oleh kawan-kawanmu, maksudnya algojonya si raja. Faqala, kemudian si gulam menjawab, kafanihimullahu ta'ala, yang menjaga diriku dari tipu daya mereka adalah Allah yang maha tinggi, kata si gulam. Sebagaimana Habib Nurmagomedov, dengan khasnya ya ketika di oktagon itu, karena tidak ada yang hebat kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya McGregor dicekek cuma sebentar hampir mati dan kalah. Kita lanjutkan. Faqala thumma qala lil malik, ya, kemudian si gulam ini berkata kepada raja, innaka lasta, kalimatnya sampai ada penekanan makna, stressing. Sungguh engkau wahai raja, lasta biqatili, selamanya kamu tidak bisa membunuhku, hatta taf'ala ma amuruka bihi, sehingga kamu harus mengerjakan apa yang menjadi perintahku kepadamu. Maksudnya kamu bisa membunuh saya kalau kamu mengerjakan syarat yang aku tentukan. Di depan raja tegas begitu kan luar biasa. Bahkan di dalam hadis dikatakan, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Nah, itu bagus itu, pahalanya besar. Kalau amar ma'ruf, amal soleh, berpahala, jelas pahala, tapi ujiannya sedikit. Yang lebih berat itu nahi mungkar. Itu pahalanya amal soleh besar, ya. Nahi mungkar, mencegah orang dari perbuatan maksiat dan dosa. Di hadapan orang biasa saja yang bermaksiat, kita cegah, ujiannya luar biasa. Ini yang berbuat maksiat itu punya wilayah, punya teritorial, raja namanya. Itu diantara 3 nanti ujiannya, ya. Kalau tidak dieksekusi ketika kita nahi mungkar, mungkin kita dipenjara. Kalau tidak dipenjara, diusir dari tanah kelahiran. Maksudnya apa? Identitas kewarganegaraannya dicoret gitu loh, ya. Ini kan luar biasa ujiannya, gitu ya. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal kan begitu, ya. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Kalau tidak dibunuh ya mati syahid, atau mungkin dipenjara, tidak apa-apa. Itu sebagai lahan kesempatan untuk ta'aluk, ya, untuk tahannuts, ya. Kemudian kalau tidak diusir, itu sudah sunatullah begitu, ya. Makanya jihad yang paling besar kata Nabi adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair, menyampaikan kalimat besar amar ma'ruf nahi mungkar inda sultanin jair, di hadapan penguasa yang dolim, ya. Lumayan ujiannya. Nah, seperti si gulam ini tegas sekali, luar biasa. Fa in anta fa'alta ma amuruka bihi qataltani. Kalau kamu wahai raja mau memenuhi syarat yang aku tentukan, yang aku perintahkan kepadamu, qataltani, pasti kamu bisa membunuhku. Wa illa, tapi kalau syarat itu tidak kamu penuhi, fa innaka la tastati'u qatli, selamanya kamu tidak bisa membunuhku. Wah, raja dikasih syarat, ya. Katanya yang paling raja di antara raja itu tukang cukur, ya. Nah, jadi rajanya suruh dengdek, muter-muter. Dia taat kepada tukang cukur. Ini si anak kecil, si gulam yang bikin greget raja, ditambah lagi greget lagi. Kamu tidak bisa bunuh saya kalau kamu wahai raja tidak memenuhi syarat yang aku perintahkan kepadamu. Tapi kalau mau memenuhi syarat ini, kamu bisa membunuh saya, ya. Qala wa ma huwa. Nah, raja penasaran, apa itu syaratnya? Qala, si gulam mengatakan, di sini baru ada nilai dakwah yang sangat besar, hikmah yang sangat agung. Tajma'un nasa fi sa'idin wahidin. Coba kamu raja kumpulkan rakyatmu semuanya di satu tempat yang besar, ya, yang luas. Tsumma taslubuni ala jid'in, kemudian saliblah aku, ikatlah kedua tanganku, ya, kakiku disalib, ya, sudah disalib.
Wa ta'khudhu sahman min kinanati. Setelah itu ambillah satu arrow, anak panah ya, min kinanati, dari kuipernya ya, dari tempatnya kuiper. Ambil kinanah. Tsumma qul, kemudian setelah itu kamu sebelum melepaskan anak panah itu, arrow itu ya, maka ucapkan apa kalimatnya? Bismillahirabbil gulam. Dengan membawa nama Allah, Robnya gulam. Nah, baru lepaskan, kata si gulam seperti itu. Fawaqa'as sahmu fi sudghihi. Kemudian ketika dilepaskan ternyata arrow tadi, anak panah tadi tembus sampai di pelipisnya si gulam itu. Fawada'al gulamu yadahu ala maudhi'is sahmi wa mata. Kemudian setelah itu si gulam mengambil anak panah itu dari pelipisnya. Kemudian setelah itu dicabut dan si gulam itu juga meninggal. Faqalan nasu, kemudian manusia yang menyaksikannya, rakyatnya mengatakan amanna birabbil gulam. Hari ini kami semuanya beriman kepada Robnya si gulam. Ya. Faqila lil malik. Nah, ini luar biasa ya. Dikatakan kepada raja, ara'aita ma kunta tahdharu wa qad wallahi nazala bika. Wahai raja, ada seseorang yang mengatakan kepada, wahai raja, apa yang engkau ingin hindarkan, apa yang engkau khawatirkan ternyata terjadi ya. Allah buktikan itu terjadi. Faqad amanan nasu kulluhum. Dia kan takut manusia itu beriman ya, ternyata betul apa yang dikhawatirkan terjadi. Semua manusia yang hadir ternyata beriman kepada Tuhannya si gulam ya. Fa amara bi afwahis sikak. Kemudian setelah itu menyuruh kepada algojo-algojonya untuk mengumpulkan menggali parit. Fahuddat fihal akhadid wa udrimat fihan nairon. Kemudian disuruhlah setelah parit terjadi, kemudian disuruh kayu bakar dikumpulkan dan dinyalakan api. Waqala, dan si raja mengatakan, man raja'a an dinihi fada'uhu. Nanti satu orang suruh antri yang menyatakan kami beriman kepada Robnya si gulam. Suruh antri satu-satu ditanya. Dia bilang kepada algojonya, wahai algojo, nanti tanya satu-satu, kata raja. Siapa yang mau kembali lagi kepada agamanya, maksudnya mengakui dirinya si raja sebagai Tuhan, fada'uhu, maka biarkanlah dia hidup ya. Wa illa, tapi kalau ketika ditanya dia tidak mau kembali kepada ajaran nenek moyangnya ya, mengakui Tuhannya itu adalah rajanya itu, jika ditawari itu tidak mau, tetap konsisten di atas ajaran keimanannya, fa'aqhimuhu fiha, maka lemparkanlah orang itu ke dalam parit yang penuh dengan api. Qala, kemudian melanjutkan, fakanu yata'adduna fiha wa yatadafa'una. Kemudian mereka ini saling berselisih satu dengan yang lainnya, saling bermusuhan ya. Jadi tidak sama pemikirannya, karena sebagian algojonya juga ada yang menyatakan keimanannya, tapi ada sebagian algojonya juga, menteri-menterinya, yang mereka juga terpaksa bertuhankan kepada rajanya ya. Faja'atim ro'atun bibnin laha turdi'uhu. Nah, ketika dalam keadaan suasana itu menyeramkan ya, kemudian banyak orang yang ragu, satu-satu ya dimasukkan ke dalam parit ya, ngeri suasana itu, terbakar ya orang itu karena beriman kepada Robnya si gulam. Faja'atim ro'atun bibnin laha turdi'uhu ya. Kemudian ternyata ada dari sekian yang beriman kepada Robnya gulam, ada seorang ibu yang membawa bayi, turdi'uhu, yang bayi itu masih dikasih ASI ya, masih kecil gitu. Namanya juga bayi, masih minum ASI. Faka'annaha taqa'asat an taqa'a finnar. Terlihat wajah ibunya itu, dia wajahnya pucat ya, takut, ragu karena melihat adanya jilatan api yang memerah ya. Akhirnya
Dia ragu gitu. Gimana ya? Apa tetap dalam ajarannya si gulam menyatakan Bismillahirabbil gulam atau kembali kepada tawaran dari raja, ya. Faqalat sabiyyu. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya si bayi ini, bayinya si ibu tadi menguatkan ibunya. Isbiri fa innaki, isbiri ya ummah fa innaki alal haq. Bu, sabar saja bu. Sungguh ibu ini berada di atas kebenaran. Ya, akhirnya kuat, akhirnya kemudian dilemparkan juga ke dalam parit, ya, ke dalam api. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Nah, jamaah rahimakumullah, dari kisah yang panjang dalam hadis ini, ya, saya membuat beberapa catatan. Nah, ini intinya, ya. Kan sepertiga dalam Al-Quran itu adalah tauhid, sepertiga lagi dalam Al-Quran, sepertiga yang kedua adalah perintah dan larangan, sepertiga yang terakhir isi Al-Quran itu adalah qasasul anbiya was solihina wal mujrimin, kisah orang-orang soleh, para nabi dan orang-orang yang tidak soleh. Nah, ini salah satunya kisah yang Allah abadikan dalam Ashabul Ukhdud. Ini adalah kisah yang benar, ya, karena di dalamnya ada banyak hikmah untuk menguatkan iman. Apa saja? Satu, ya, tentang kisah Ashabul Ukhdud ini. Sebentar, saya buka dulu di mana saya nyimpan ini. Nah, yang pertama bahwa raja yang di Yaman, ya, Raja Najran itu adalah raja yang zalim. Nanti dalam pelajaran Al-Imamah ada banyak raja, ya, penguasa. Kata Nabi, madibani ja'iani bi absadalaha min hirsil mar'i alal mali war riyasah. Tidaklah dua ekor serigala yang menyerbu mengejar satu ekor domba itu tidak jauh lebih merusak, tidak jauh lebih ambisi dibandingkan seseorang yang haus kekuasaan ataupun dia haus dengan harta, ya. Antum lihat coba ya di YouTube, serigala mengejar domba. Wah, itu sateker kebek, tahu sateker kebek? Ya, semua tenaganya dikeluarkan karena ingin mendapatkan domba itu, gitu. Nah, itu tuh nggak seberapa ambisinya dibandingkan seseorang yang rakus kekuasaan dan harta. Nah, maka nanti dalam Islam itu ada pelajaran pemimpin, ya. Ada namanya imamun adilun. Nah, ini yang bagus, ya. Imamun adilun. Pemimpin yang adil, ya. Pemimpin yang adil itu dirinya soleh, sistem atau hukum yang dia berlakukan di masyarakat, di rakyatnya juga hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini imamun adilun. Nah, yang seperti ini wajib untuk taat, kalau tidak kita bermaksiat. Berdasarkan surat Al-Maidah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ini harus, ya. Ini penguasa yang soleh. Ada nanti yang kedua, imamun kafirun, ya. Pemimpin yang kafir, ya. Ini haram untuk taat, ya. Ada yang ketiga nanti ada imamun, pemimpin yang fasik. Sistem yang berlaku di teritorial wilayahnya itu hukum Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma pribadinya punya beberapa dosa besar yang tidak mengeluarkan dari Islam. Namanya kefasikan. Hukum yang berlaku di masyarakatnya haram zina, haram judi, haram mabuk. Tapi dia sendiri secara pribadinya dia juga punya selir, gitu. Dia juga zina, dia juga judi, kadang juga dia mabuk. Nah,
Kalau menemukan pemimpin yang seperti ini, kita wajib taat, tidak boleh memberontak, karena kefasikannya itu dirinya saja, sedangkan hukum yang diberlakukan oleh dia kepada rakyatnya adalah hukum Allah, ya. Kefasikannya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengingatkannya adalah para ulama yang di sekitarnya, bukan masyarakat. Maka kata Nabi, meskipun dia memukul punggung kalian, ya, tapi kalau yang diberlakukan adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, wajib taat. Tidak boleh kita memberontaknya, karena dia masih muslim, cuma dia fasik secara pribadinya, dan hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Nah, ada imam yang adil, ada imam yang kafir, ada juga imam yang fasik. Nah, begitu ya. Sedikit saya bocorkan, banyak yang salah dalam memahami hadis-hadis yang sebenarnya hadisnya itu berkaitan dengan pemimpin atau penguasa yang fasik, tapi dipraktekkan dalam pemimpin yang kafir, ya. Teritorialnya ada, hukum yang berlakunya bukan hukum Islam, ya. Kemudian pemimpinnya pemimpin kafir, ya. Ketika ada atau pemimpin yang dolim, ya. Ketika ada yang mengkritik penguasa yang dolim, itu dikritik oleh umat Islam, dikatakan khawarij, dengan menyandarkan kepada hadis, yang hadis itu menjelaskan tentang teritorialnya, hukum yang berlakunya hukum Islam, tapi pemimpinnya pemimpin yang fasik, tidak nyambung, ya. Nah, makanya suka salah dalam mempraktekkan hadis, akhirnya menyalahkan umat Islam yang meluruskan kedolimannya sebuah penguasa dengan dikatakan mereka adalah orang khawarij, ya. Akhirnya kalimat yang suka menyatakan si fulan khawarij ternyata kembali kepada yang menyatakannya. Makanya hati-hati ketika kita menilai orang lain kafir, orang lain dolim, tapi tidak terbukti kedolimannya, itu bisa kembali kepada orang yang mensematkannya, ya. Orang yang menjasnya. Hati-hati betul, ya. Nah, sekarang fitnah ini luar biasa hari ini, ya. Kejadian akhirnya antar umat Islam itu gontok-gontokan, ya. Tahu gontok-gontokan, Pak? Saling menyerang karena salah, ya, dalam memahami dalil, kemudian dipraktekkan dengan di lapangan, tapi keliru dalam mempraktekannya. Nah, yang pertama, ternyata dalam kehidupan ini ada raja yang dolim, dan ini sunatullah, selalu ada, ya. Dan raja yang dolim akan mewariskan, ya, bahkan mencari pewarisnya agar kekuasaannya terus eksis. Itu sunatullah, ya. Dulu Fir'aun, ingat Fir'aun, ya. Fir'aun itu kan dia membuat satu statement, siapa saja di Mesir kalau ada rakyatnya lahir bayinya laki-laki harus dibunuh, ya. Tapi kalau bayinya perempuan tidak dibunuh. Kenapa? Ada kekhawatiran, sudah merasa lezat punya kekuasaan, kebijakannya didengar, kalau tidak diancam dibunuh, kalau enggak dipenjara atau diusir, ya. Pokoknya semena-mena, ya, dolim, ya. Maka ketika membuat statement juga khawatir nanti kalau bayi laki-laki sudah dewasa, kemudian menggeserkan posisinya dia sebagai penguasa. Jadi takut kalau dikudeta jika rakyatnya itu para lelaki. Nah, itu sudah sunatullah. Ternyata itu juga ada kisah tersendiri. Ketika ditakutkan oleh Fir'aun, itu ternyata terjadi, ya. Bayi yang oleh skenario Allah SWT masuk ke depan istananya Fir'aun, kemudian mau dibunuh oleh Fir'aun karena laki-laki, bayinya ditahan oleh istrinya yaitu Siti Asyah, ya. Akhirnya diurus oleh Siti Asyah sampai dewasa, bahkan dipertemukan dengan ibunya karena tidak mau minum ASI dari perempuan-perempuan yang lainnya. Ternyata ditemukan dengan ibunya sampai dewasa dan dibesarkan oleh Siti Asyah di ketiak kerajaannya Fir'aun. Nah, ternyata betul, ya, yang ditakutkan itu terjadi. Yang kedua,
Raja atau penguasa yang tidak berhukum dengan syariat Allah biasanya menggunakan dukun atau ahli sihir. Ya. Nah, jelas kan? Itu sunatullah. Ada guru spiritualnya. Jadi kalau antum lihat ini penguasa, ini raja atau presiden, itu nggak mungkin dia hidup sendiri. Pasti harus punya referensi kemana, gitu ya. Kalau penguasanya itu penguasa yang dolim, tidak ngerti akhirat, pasti yang menjadi guru spiritualnya itu adalah dukun atau ahli sihir, ya, dukun, untuk mendukung kekuasaannya supaya tadi sekali lagi pingin eksis gitu ya. Yang ketiga, dalam kisah itu ada anjuran bagi orang tua untuk mengajari anaknya dari sejak kecil, karena hasilnya lebih mudah melekat dibandingkan anak itu setelah dewasa. Makanya kan si kahin dukun itu mengatakan, wahai raja, aku sudah mulai tua ya, dan aku sebentar lagi mungkin usiaku tidak akan lama. Harus ada generasi penerus yang akan melanjutkan ilmu perdukunannya. Maka suruh cari anak yang muda ya. Inna fi yadis subbani amrul ummah wa fi ikdamiha hayataha. Bahwasanya maju dan mundurnya keadaan umat itu dilihat dari maju mundurnya para pemuda. Karena pemuda itu kan masih usianya masih muda, masih belia, masih leluasa, kemudian juga masih sinergik gitu ya, badannya juga ya, dan berpikirnya. Sehingga untuk menyerap ilmu itu jauh lebih mudah dibandingkan yang sudah tua. Jangan tersinggung ya, yang sudah tua ya. Makanya ada kata-kata mutiara ya, bahwasanya at-ta'allamu fi belajar di waktu muda itu seperti mengukir di atas batu ya. Sedangkan belajar di waktu tua seperti mengukir di atas air ya, atau pasir ya. Cepat hilangnya gitu. Nah, ini anjuran ya dari kisah itu memotivasi kita untuk mendidik anak-anak kita. Kemudian dalam kisah hadis itu adanya karomah bagi para wali ya, bagi para wali Allah. Coba dilihat dalam surat Yunus ya. Surat Yunus itu surat keberapa? 10 ya. Dilihat pada ayat 62, 63 surat Yunus. Nah, dalam kisah itu kan ada karomah ya. Ada karomah bahwasanya anak kecil tadi, si gulam tadi, dia dengan yakinnya kemudian melemparkan batu ke binatang yang sangat besar ya. Kemudian atas izin Allah ternyata binatang besar itu mati ya di tangan si gulam. Gulam sendiri tidak yakin kalau itu akan terjadi ya, cuma ingin membuktikan mana yang benar antara ahli sihir ataupun seorang rahib. Taib. Ayat 62 63. Ala ketahuilah inna auliya Allahi, sesungguhnya wali-wali Allah, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas diri mereka terhadap sesuatu yang akan terjadi, wala hum yahzanun, dan mereka tidak pernah bersedih hati terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Siapa yang punya sifat itu? Tidak takut terhadap sesuatu yang akan terjadi dan tidak pernah bersedih dari sesuatu yang sudah terjadi. Alladzina amanu, yaitu mereka orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka itulah orang-orang yang terus bertakwa. Lahum, bagi mereka, al-busyra, ada berita gembira. Kapan? Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirati, dan dalam kehidupan akhirat. La tabdila li kalimatillahi, tidak ada yang bisa mengubah ketetapan Allah. Dzalika huwal fawzul azim, itulah kesuksesan, keberuntungan yang sangat agung.
Nah, jamaah rahimakumullah, itu orang kalau bertambah beriman, tambah takwanya, maka tambah besar ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan karomah ya. Karomah itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala karena ada kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi, maka ketika hampir di penghujung keputusasaan itu biasanya pertolongan Allah itu hadir ya, setelah berusaha dengan maksimal sudah mentok nggak ada lagi jalan. Nah, disitulah Allah berikan pertolongannya, namanya karomah. Dan karomah ini bagian dari busyra pada ayat 64-nya. Bagi mereka ada berita gembira dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat ya. Itu namanya busyra ya, ataupun karomah. Seperti Ali bin Abi Thalib ketika perang Khaybar ya, sahabat Ali itu gerbang Khaybar itu nggak bisa diangkat oleh 8 orang, harus lebih ya, dari besi. Tapi nggak bisa menembus benteng musuh dan menyerang musuh kalau pintu Khaybar tidak dibuka. Akhirnya oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dengan yakin Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, bisa terangkat dengan 1 orang ya. Akhirnya pada bisa masuk. Itu kalau mungkin tidak memiliki akidah yang benar akan bertanya-tanya berapa lama Ali bin Abi Thalib di Bantennya ya, itu. Padahal itu karena alladzina amanu wa kanu yattaqun, karena memiliki keimanan yang hebat kepada Allah dan memiliki ketakwaan yang baik gitu. Memiliki ketundukan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dalam masa-masa membutuhkan pertolongan Allah, kemudian Allah berikan karomahnya. Nah, nanti ada perbedaan antara karomah dengan sihir ya, antara karomah dengan sihir. Karomah, sihir. Karomah jelas dari Allah. Ini dari syaitan. Karomah tidak dipelajari, tapi karena iman. Karena keimanan, ketakwaan seseorang. Kalau sihir dipelajari. Karomah, orang yang mendapatkan karomah, dia tidak sadar kalau itu akan terjadi. Jadi tidak tahu kalau karomah itu terjadi. Ya. Nggak tahu kalau itu akan terjadi. Ya. Itu udah bonus dari Allah SWT. Tapi kalau sihir memang direncanakan. Ya, tahu itu akan terjadi. Ya. Karomah tidak bisa digunakan kapan saja, ketika membutuhkan tidak. Ya. Tidak bisa digunakan setiap saat, karena nggak tahu pelakunya juga kalau itu akan terjadi. Ini karena betul-betul pure dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sihir bisa digunakan kapan saja. Ya. Nah, Rasulullah SAW kalau beliau belajar ilmu kekebalan, kenapa ketika ke Thaif dilempari, kemudian kaki beliau mengeluarkan darah segar? Mestinya berdoa, ya Allah, ya lemparan batu dan lemparan batu dari penduduk Thaif itu sebelum sampai tolong dijauhkan mungkin ya dengan sima aing sima maung atau gimana ya doanya. Nah, ternyata kena juga gitu, menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya seorang basyariyah, manusia biasa yang tidak bisa menolak madorot ketika Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan takdir itu terjadi. Ya. Taib. Nah, itu perbedaannya.
Nah, si Gulam tadi ketika melemparkan, beliau itu hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata betul terjadi, ya. Itu namanya bagian dari karomah. Seperti dulu Afghanistan melawan Uni Soviet, ya, Rusia, beruang merah, Uni Soviet. Di Afghanistan itu kan 79 sampai 89, berarti 10 tahun genap. Ada salah satu di antara kejadian, memang dalam kejadian perang ataupun tragedi kemanusiaan memang miris kalau kita lihat, karena banyak dari dua belah pihak, baik dari kafir maupun mukmin yang meninggal gitu. Akan tetapi Allah tidak semata-mata menggulirkan takdir kemanusiaan perang, ya, kecuali pasti ada hikmahnya. Di antaranya Allah ingin memfilter siapa di antara hambanya yang memiliki loyalitas keimanan, loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam membela agamanya. Itu sudah sunatullah. Maka selalu melahirkan hikmah. Salah satunya hikmahnya itu yang pernah saya baca, ada buku kecil Ayatul Rahman fi Jihadil Afgan gitu. Jadi ayat-ayat Allah yang Maha Rahman, maksudnya karomah-karomah yang terjadi di kemanusiaan Afghanistan, ya, pada tragedi kemanusiaan di Afghanistan. Itu kalau kita baca, ya, bahwa orang-orang muslimin Afghanistan itu senjatanya terbatas, ya, hanya AK-47 saja. Sedangkan orang-orang Uni Soviet itu belum dibantu lagi oleh Amerika dan negara-negara sekutunya yang lain ketika itu. Ada Stinger, kemudian ada M16, AK-47 udah puguh gitu ya. Terus punya helikopter yang baling-balingnya 2 tuh namanya kapal Apache. Itu kan canggih ketika itu, kapal perang, ya. Nah, waktu itu hanya bermodalkan AK-47 itu secara ukuran militer, nggak bisa AK-47 tuh kalau ditembakkan untuk tank hancur, nggak bisa itu. Harus ada mortar atau Stinger. Ini pakai AK-47, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kapal Apache itu hancur gitu. Takbir, Allahu Akbar. Disitulah kalau sudah berbicara keimanan, banyak sesuatu yang tidak bisa masuk akal. Secara ukuran manusia tidak mungkin terjadi. Tetapi kita hargai itu sains, ya. Tapi yang pasti itu adalah takdir Allah. Makanya dalam surat Al-Anfal dikatakan wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma, ya. Tidaklah ketika kamu melempar, kamu yang melempar, tapi ketika kamu melempar, pada hakikatnya siapa yang melempar? Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kamu membunuh ketika membunuh, tapi hakikatnya yang membunuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu makannya 24 jam, saya baca orang Afghanistan itu cuma sekali saja, itu pun ada namanya makanan semacam roti kaak, ya. Roti kaak itu keras, harus pakai moncong senjata dulu baru hancur, dan segelas teh di pagi hari sebelum berangkat berperang itu. Nah, suatu ketika mereka itu di tempat yang berjauhan. Nah, kemudian di sebelah sini orang-orang Uni Soviet membawa apple Washington yang merah itu, ya, diturunkan karena lagi perang kan, diturunkan nggak ke bawah, dari atas dilempar gitu, dengan tempatnya yang khusus, ya, dilemparkan ke tentara kafir Uni Soviet. Tapi atas izin Allah itu angin begitu kencang dan melemparkan apple Washington dan jatuh di kaum muslimin, ya. Kalau secara akal tidak masuk akal, kok bisa gitu, ya. Nah, itu namanya karomah, ya. Dan itu tidak tahu kalau itu akan terjadi. Nah, makanya nikmatnya jadi hamba Allah Subhanahu wa taala tuh begitu, ya. Bertambah dekat dengan Allah, bertambah besar ujiannya, bertambah dekat dengan Allah, kesempatan untuk mendapatkan pertolongan itu jauh lebih besar, yang itu di luar nalar umumnya manusia. Itulah yang namanya karomah, ya, karomah. Baik. Kemarin saja waktu di Suriah ada catatan-catatan kecil juga tentang karomah, ya. Jadi ada 10 orang kaum muslimin saling baku tembak dengan tentaranya Bashar Assad.
yang pemikirannya, keyakinannya Syiah Nusairiyah di Suriah itu ya. Itu baku tembak ya. Pas masuk asar mereka pada sholat, yang 10 orang itu pada sholat ya. Ketika sholat itu masih terdengar ada saling tembak menembak, terus yang nembak siapa gitu ya. Padahal lagi sholat itu ya. Selesai sholat asar beres balik lagi, ternyata lebih dari 100 orang tentara kafir Syiah Nusairiyah itu pada meninggal ya. Ada yang tertangkap salah satunya, kemudian ditanya ya, kenapa orang pada sholat kalian berperang dengan siapa gitu ya. Kami lihat ada orang-orang terlihat pakai jubah putih di atas kuda dan jumlahnya ribuan ya. Kemudian kami memiliki rasa takut melihat wajah gagah mereka, dan mereka menembakkan senjatanya kepada kami. Kami juga menembakkan senjatanya kepada mereka. Padahal nggak ada orang lagi sholat. Nah, itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, nanti dibuka dalam surat 8 ayat yang ke-60 berbicara tentang karomah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Ada kalimat turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Ada kalimat itu. Maka persiapkanlah oleh kalian kekuatan apa saja yang kalian mampui dari memanah ataupun berkuda ya, yang dengan itulah turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, dengan kekuatan itulah menjadikan musuh Allah dan musuh-musuh kalian itu menaruh rasa segan dan takut kepada kalian. Yang mana musuh-musuhnya ya? Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Nah, setelah itu wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Dan juga musuh-musuh Allah yang kalian tidak mengetahuinya tapi Allah tahu kalau mereka itu ada gitu ya. Nah, inilah diantaranya adalah karomah gitu ya, karomah. Jamaah rahimakumullah. Kalau bertambah iman, bertambah takwa, kesempatan mendapatkan pertolongan Allah jauh lebih besar. Kadang pertolongannya di luar nalar manusia yang disebut dengan karomah. Tapi catatannya urusan karomah itu jangan dicari ya. Nah, makanya ada kalimat yang bagus ya. La tatlubu al-karomah walakin utlubu al-istiqomah. Jangan pernah kalian meminta kepada Allah, meminta karomah, pertolongan yang di luar nalar manusia ya. Jangan meminta karomah ya. Karena karomah itu nggak bisa dipelajari, itu hadiah dari Allah. Jangan diminta. Walakin, akan tetapi yang terpenting utlubu ya, mintalah ya, al-istiqomah, sikap konsisten di dalam agama. Sholatnya diperbaiki, tahajudnya, baca Qur'annya, ya, amal-amal itu kerjakan dengan istiqomah. Nanti seiring dengan amal itu dikerjakan dengan istiqomah, biarlah Allah sendirilah yang akan menjawab kebutuhan kita. Kadang menjawab kebutuhan kita yang disebut dengan pertolongan Allah di luar nalar umumnya manusia. Itulah yang disebut dengan karomah. Makanya dikatakan afdalul karomati hiya luzumul istiqomah. Afdalu al karomah, sebaik-baik karomah adalah luzumul istiqomah, melazimi sikap istiqomah, konsisten di dalam
agama. Nah, ini penting ini ya. Seutama-utamanya karomah itu adalah sikap kita yang istiqomah. Pertanyaannya, kenapa si gulam ketika melempar pakai batu, melemparkan ya, ketika melempar yang menjadi sasarannya adalah binatang yang besar yang menghalangi orang lalu lalang. Itu secara ukuran manusia nggak masuk akal ya. Tapi karena si gulam ini memiliki keyakinan istiqomah dalam berislamnya, berimannya kepada Allah SWT melalui gurunya seorang rahib, itulah yang dihargai oleh Allah SWT. Sehingga hewan binatang yang besar itu mati di tangan si gulam ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang orang-orang akhirnya terperangah, kok bisa budak leutik bisa maehan ieu hewan yang sangat besar. Nah, itu kan ajib ya. Nah, ini bagian dari karomah karena si gulamnya punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu istiqomah dalam berimannya. Kemudian udah lewat jam 9 ya. Baru 4 poin saja ya, baru 4 poin. Dan saya tambahkan karomah-karomah yang terjadi dalam kehidupan manusia berupa pertolongan Allah itu karomah yang kecil. Karomah yang besar adalah istiqomahnya kita dalam Islam ya. Tapi baru 4 poin saja, insya Allah 20 poin yang selanjutnya mungkin nanti dalam pertemuan selanjutnya, karena indah sekali kisah ini ya, banyak hikmahnya. Taib. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari diri saya sendiri, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.